Jadikan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera ini sebagai bencana nasional. Harus ada perhatian total dari pemerintah. Halo, saya Dino Patijalal. Dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Sumatera, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman kita menangani bencana tsunami di tahun 2004. Saya kebetulan berada di samping Presiden SBY pada waktu itu, jadi bisa sharing beberapa hal. Ada 9 poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, dalam krisis luar biasa seperti ini, yang paling penting adalah faktor leadership. Kenapa? Karena rakyat banyak yang putus asa, pejabat daerah kewalahan, petugas dan aparat banyak yang bingung, dan akan banyak juga instansi yang kerjanya simpang siur. Mereka semua hanya akan turut dan nurut pada satu otoritas tertinggi, yaitu Presiden. Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Dalam suasana yang penuh kesengsaraan ini, rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka. Sewaktu gempa di Jogja tahun 2006, Presiden SBY juga sempat berkantor berhari-hari di Jogja dan memimpin langsung operasi, dan ini terbukti sangat efektif dalam penanganan bencana. 2, jangan terlalu mengandalkan estimasi jumlah korban dan kerusakan dari laporan awal. Di hari pertama tsunami dulu, laporan awal kematian hanya 50. Dan nampaknya angka awal ini hanya dibuat secara acak sebagai laporan formalitas saja tanpa adanya kemampuan untuk verifikasi. Barulah setelah beberapa minggu ketahuan bahwa jumlah angka kematian yang sebenarnya adalah sekitar 150.000 dan jumlah pengungsi adalah sekitar 500.000 orang. Percayalah, jumlah korban di Sumatera kali ini akan terus bertambah dan pemerintah perlu siap dengan suatu contingency untuk ini. 3, walaupun banjir dan longsor hanya terjadi dalam 1 atau 2 hari, masalahnya tidak selesai begitu banjirnya selesai. Justru masalah yang lebih berat akan timbul silih berganti selama 3 atau 4 minggu ke depan, dan pemerintah harus selalu antisipasi masalah berikutnya. Di waktu tsunami dulu, satu hal yang menjadi masalah adalah penyakit yang begitu cepat menyebar karena begitu banyaknya mayat membusuk di lapangan. 4, dalam krisis luar biasa yang mencakup 3 provinsi ini, perlu ada satu panglima operasional di lapangan yang langsung di bawah Presiden dan bisa mengendalikan berbagai instansi pemerintah. Tanpa komando satu panglima di bawah Presiden ini, maka bisa timbul masalah koordinasi, persaingan, benturan, dan bahkan tabrakan di medan bencana yang bisa kontraproduktif. Sewaktu tsunami dulu dan juga sewaktu gempa di Jogja, yang menjadi panglima di lapangan adalah Mayor Jenderal Bambang Darmono. Dalam situasi banjir longsor di Sumatera kali ini, mungkin kepala BNPB saja tidak cukup untuk mengendalikan seluruh operasi. Mungkin perlu ada yang lebih tinggi. 5, jadikan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera ini sebagai bencana nasional. Harus ada perhatian total dari pemerintah untuk penanganan bencana dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Jadikan juga ini momen bagi bangsa kita untuk bersatu dalam duka dan dalam aksi solidaritas. Sewaktu tsunami tahun 2004, dapat dikatakan bahwa semua unsur pemerintah, politisi di DPR, dan rakyat di seluruh provinsi bersatu. Ini juga momen gotong royong yang baik di mana donasi dana solidaritas dari masyarakat bisa langsung membantu korban dan bahkan bisa lebih besar perannya dari yang diberikan oleh pemerintah. Menteri dan politisi juga harus peka dalam bersikap dan menghindari hal-hal yang kontroversial yang bisa memancing amarah rakyat, terutama korban. 6, perlu ada komunikasi publik yang resmi dari pemerintah yang dilakukan setiap hari, sebaiknya pagi hari atau sore hari. Komunikasi harian ini sebaiknya tidak dilakukan dari Jakarta, tapi dilakukan dari Satgas di lapangan. Ini penting agar jangan sampai ada berita yang simpang siur mengenai apa yang terjadi. Perlu juga ditunjuk seorang jubir yang kompeten yang bisa menjelaskan situasi secara profesional dan kredibel. 7, bagi para menteri yang ikut menangani berbagai aspek bencana di lapangan, yang paling penting itu bukan optik ikut kerja bakti di lapangan, karena untuk ini sudah ada ribuan aparat yang menangani ini, dan ini juga bisa membuang waktu yang berharga. Yang paling penting, para menteri ini harus terus melakukan rapat harian, dan kalau bisa 2 kali, di pagi hari dan di malam hari, untuk berkoordinasi, dan mereka juga harus sesering mungkin berada di lapangan sampai situasi terkendali. 8,
jangan terburu-buru mengakhiri operasi tanggap darurat. Dalam penanganan tsunami dulu, status tanggap darurat pernah diperpanjang beberapa kali karena situasinya menuntut hal tersebut. Dalam kasus banjir dan longsor di Sumatera kali ini, perlu ditetapkan kriteria yang jelas untuk mengakhiri kondisi tanggap darurat yang sekarang berlaku dan bisa masuk ke masa rehabilitasi. 9. Sewaktu tsunami dulu, bantuan internasional datang secara masif dan instan. Namun untuk bencana banjir longsor di Sumatera kali ini, nampaknya tidak akan banyak bantuan internasional untuk rehabilitasi. Dan ini akan menimbulkan kebutuhan dana yang signifikan untuk rehabilitasi di 3 provinsi. APBN tahun depan perlu dikaji ulang dan disesuaikan. Saya berpandangan dari anggaran pertahanan tahun depan yang direncanakan naik menjadi 335 triliun, sebaiknya ada yang disisihkan untuk membantu rehabilitasi. Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat kita yang sedang kesulitan. Demikian pandangan saya Dino Patijalal, semoga bermanfaat. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.